Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu pada acara Pondok Ramadan SMP Negeri 25. Sebelumnya saya ingin mengajak kalian semua untuk mengawali kegiatan Pondok Ramadan di pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini saya diamanahi untuk membahas tentang zakat yang biasa kita lakukan setiap tahun. Baik, tanpa harus memperpanjang obrolan kesana kemari, langsung saja saya ingin membuka pembicaraan kita tentang zakat ini dengan sebuah dalil Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Kalian bisa buka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya insyaallah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jika kita melihat perhatikan pada ayat di atas, maka kita bisa pahami beberapa hal. Pertama, bahwa jiwa dan harta kita tidak selamanya berada pada posisi kesucian. Sekalipun misalnya harta yang kita peroleh itu dalam proses pencariannya dilakukan dengan cara yang halal. Kenapa demikian? Karena di dalamnya masih menyimpan ada hak orang lain di situ. Itu yang pertama. Ini kesimpulan global dulu sebelum kita memasuki apa itu zakat. Kemudian yang kedua, zakat itu ternyata itu adalah media yang disediakan oleh Allah untuk kita. Agar apa? Agar ketidaksucian diri kita dan harta kita itu bisa kembali suci. Jadi zakat adalah media yang disediakan Allah untuk kita agar kita dapat mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta kita. Kemudian di dalam ayat tadi ada kalimat washolli alaihim, yang itu artinya doakanlah mereka. Ini menunjukkan bahwa syariat zakat memiliki aspek sosial. Artinya dalam konteks pelaksanaan zakat, sejatinya kita sedang melakukan ibadah sosial. Itu kesimpulan kita yang ketiga. Kemudian kesimpulan kita yang keempat, dan ini yang menurut saya yang terakhir dalam pandangan saya, jika kita merujuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka tujuan zakat sebagaimana ayat di atas tutahhiruhum wa tuzakkihim ternyata dijabarkan oleh hadis itu. Yang dimaksud itu adalah agar perkataan dan perbuatan yang keji yang pernah kita lakukan itu disucikan dan dibersihkan oleh syariat zakat. Oke, anak-anakku sekalian, kalau begitu langsung saja tanpa harus berlama-lama
ada sebuah pertanyaan, lalu apa itu zakat? Ya, pertanyaan yang cukup mendasar. Zakat menurut bahasa adalah mensucikan. Dan kita tahu bahwa zakat, syariat zakat dalam Islam itu terbagi ke dalam dua. Pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa raga kita, diri kita. Kapan itu dikeluarkan? Mulai dari awal puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi lumayan panjang. Hari pertama kita puasa, setelah kita berbuka malam pertama puasa, itu kita sudah bisa mengeluarkan zakat. Sampai kapan? Sampai terakhir puasa, sampai besoknya sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Dalam kaitan dengan istilah fitrah ini, ada sesuatu yang mungkin saja ini kalau Abi sampaikan ini akan terdengar baru bagi kalian. Apa itu? Ternyata kata fitrah, zakat fitrah. Nah, kata fitrah itu sendiri memiliki satu kesamaan akar kata dengan kata futur. Fitrah, futur. Apa itu futur? Futur itu adalah buka. Dari situ ada korelasi, ada hubungan. Maka pantas kalau kemudian penunaian zakat fitrah itu dilakukan setelah kita berpuasa, berbuka puasa. Zakat fitrah, zakat futur, kira-kira begitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal, kalau tadi zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri kita, maka mal itu arti bahasanya adalah harta. Jadi kalau demikian, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang kita peroleh dari hasil usaha kita. Sejak kapan itu? Terhitung sejak terpenuhinya nisab dan haul. Apa itu nisab? Apa itu haul? Ini memerlukan pembahasan tersendiri, dan insya Allah dalam kesempatan yang lain itu akan kita bahas, ya. Nah, dalam kesempatan ini Abi hanya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui pengertian zakat, lalu siapa saja yang wajib menunaikan zakat? Nah, ini terkait dengan masalah syarat menunaikan zakat. Yang pertama, ya, muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat itu harus muslim. Jadi non muslim tidak wajib. Tapi boleh nggak non muslim mengeluarkan zakat? Ya terserah dia. Kalau dia mau mengeluarkan sesuatu, ya seperti halnya kita yang muslim mengeluarkan sesuatu, ya nggak apa-apa. Ya toh mereka punya keyakinan bahwa kebaikan yang mereka keluarkan itu pasti berpotensi pahala bagi mereka. Gak ada masalah. Cuma kalau bicara soal syariat Islam, yang wajib mengeluarkan zakat satu adalah muslim. Yang kedua, mengalami kehidupan selama bulan Ramadan. Ya, jadi kalian gak usah repot-repot. Kalau di antara kalian ada yang meninggal di bulan Ramadan, gak usah repot-repot mikirin zakat, ya. Gak wajib sudah. Oke, sudah pasti itu. Yang kemudian yang ketiga langsung saja mampu mengeluarkan zakat. Ya, jadi ada sesuatu yang memulai bulan Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita masih berkemampuan untuk mengeluarkan bagian dari kewajiban kita untuk berzakat. Jadi syaratnya ada tiga: muslim, hidup selama bulan Ramadan, kemudian hidup tapi tidak punya kemampuan. Habis sudah misalnya hartanya pas besok mau zakatnya nggak ada, ya itu berarti nggak mampu namanya.
Oke. Berikutnya, bagaimana kita harus berzakat? Yang pertama yang harus kita ingat adalah, dan ini terkait dengan masalah rukun adalah, pertama, niat zakat. Kalian sudah tahu bagaimana niat zakat? Oke. Ada yang sudah tahu? Bagus. Niat mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, kalian boleh mengikuti di rumah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ini, niat ini kita asumsikan bahwa kita muzakkinya langsung, dan kita langsung yang memberikan zakat itu baik kepada mustahik ataupun kepada amilnya. Jadi niat ini khusus untuk mereka yang langsung mengeluarkan zakatnya. Emang ada niat-niat yang lain? Ada. Misalnya kalian ingin menzakati orang tua kalian, ingin menzakati pembantu kalian, itu ada lagi niatnya. Cuma kita fokus saja di sini, asumsinya kalian sedang berzakat langsung sendiri. Bagaimana tadi niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, agak panjang, an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ini artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama diri saya sendiri, fardu karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa setelah kita melafalkan niatnya, barang yang kita zakatkan harus dibawa. Jangan ini mah niat zakat diucapkan, pas ditanya mana barang zakatnya, oh di rumah nggak dibawa. Itu mah sama aja ya. Sama aja bohong. Oke. Jadi dua, niat dan barang zakat yang kita zakatkan. Oke. Kalau barang yang kita zakatkan itu berupa beras, maka ada yang mengatakan batasannya 2,5 kg beras. Beras yang biasa kita beli sehari-hari, kalau harganya 10.000 berarti 2,5 kg sekitar 25.000. Tapi ada ulama yang begitu ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Barangkali hari ini dengan hari berikutnya dan seterusnya kita tidak sama. Hari ini kita makan beras yang 10 kilo, tapi selanjutnya kita 10 ribu maksud saya, berikutnya yang 12.000. Nah, maka ulama membatasi batas keihtiyatan, yaitu 2,8 sampai 3 kilo. Boleh beras, boleh nggak diuangkan? Boleh ya. Hari ini memang kalau kita bicara soal kebutuhan, jujur aja ya, kalau kita ditanya, kalian butuh beras apa butuh pulsa, atau misalnya butuh uang, mesti jawabannya butuh uang. Maka dengan demikian, uang dalam konteks hari ini sudah menjadi bagian kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Lah kok bisa begitu? Ya, ini masalah fikih. Masalah fikih itu masalah yang bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, bergantung pada ilat, pada alasan hukum itu sendiri. Ya, baik. Ini mah ya, ini jika kalian saya ini di masjid, di musola, saya ini amil zakat. Ada nggak bacaan yang harus saya kuasai? Oh, ada. Kalau di antara kalian ada yang kebetulan dipercaya oleh takmir masjid untuk menjadi salah satu petugas untuk menerima zakat, jangan lupa ada doa yang harus kalian kuasai. Apa itu? Kalimatnya begini, bunyinya begini. Ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Artinya, jadi ketika si muzaki, orang yang berzakat, mengucapkan niatnya, setelah dia selesai melafalkan niat, lalu kalian doakan,
Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan, serta menjadikan harta yang kau berikan ini sebagai pembersih bagimu. Nah, itu harus dikuasai. Jangan kemudian ada orang yang zakat, oke makasih ya, jangan begitu. Kita muslim ya, kita muslim, maka selayaknya kita memahami tentang bagaimana syariat Islam mengatur tentang masalah zakat ini. Baik, pertanyaan berikutnya, lalu zakat yang kita berikan itu untuk siapa sih? Al-Quran mengatakan ada 8 golongan asnaf kalau dalam bahasa Al-Quran. Ini 8 golongan lah ya, bukan 8 orang, 8 golongan. Artinya satu golongan orangnya bisa ratusan sampai jutaan. Yang pertama ada fakir, ada miskin, ada amil, kemudian ada mu'allaf, ada riqab, ada gharib, ada sabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Ya, oke. Apa itu fakir? Sepintas saja ya, karena mengingat waktu juga. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dia punya harta, tapi dia tidak punya pekerjaan. Ya, orang nggak punya pekerjaan. Kalau dalam bahasa Bandung itu ada pejabat, pengangguran Jawa Barat. Nah, istilah kasarnya pengangguran gitu kira-kira. Kemudian yang kedua ada miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang punya pekerjaan, tapi penghasilannya nggak cukup. Kita bekerja dengan penghasilan 2 juta, sementara kebutuhan kita dan keluarga kita sampai 4 juta, nggak cukup kan? Itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga ada amil, orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat. Baik. Kemudian yang keempat mu'allaf. Kita tahu mu'allaf itu apa? Ya, orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, dari luar Islam masuk Islam, tapi keimanannya begitu sangat kuat, hartanya juga banyak, nggak dikasih nggak apa-apa ya. Dan yang kelima ada riqab. Riqab itu orang yang dalam tanggungan majikan, dalam istilah dulu itu budak. Kalau hari ini ya mohon maaf, orang sering mengatakan pembantu lah gitu ya, tapi apakah itu disepakati atau tidak tahu ya. Yang pasti orang yang dalam tanggungan seseorang, itu namanya riqab. Kemudian ada gharib. Gharib itu orang yang memiliki banyak utang. Agak repot juga nih kalau bicara golongan ini. Sebab apa? Siapa orang yang hari ini nggak punya utang gitu ya masalahnya. Hampir semua orang, termasuk yang ngomong ini juga kayaknya punya banyak utang. Tapi tidak sedang berharap juga ya. Dalam konteks keilmuan ini harus disampaikan. Kemudian yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah orang yang menjalankan tugas keumatan dengan tujuan lillah karena Allah ya. Contohnya misalnya ya amil itu sebetulnya sabilillah juga, atau ada orang-orang tertentu dakwah, pendai dan seterusnya, sabilillah. Oke. Atau orang-orang yang sedang menjaga di perbatasan negara, sabilillah itu menjalankan tugas ya. Orang-orang yang garda terdepan di dalam menangani kasus COVID Corona ini, sabilillah juga gitu. Bisa kita salurkan ke mereka. Kemudian yang terakhir ada ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dakwah dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi sepintas tentang zakat fitrah tentunya terkait dengan masalah zakat mal. Insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang lain yang lebih leluasa tentunya ya. Dan terakhir, semoga kita, kalian, guru-guru kalian, orang tua kita semua, masyarakat muslim di Surabaya khususnya, dunia pada umumnya, oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita di tahun ini bisa menunaikan zakat, yang dengan zakat itu dapat mengembalikan kita pada kesucian diri kita. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap di rumah kalau tidak ada perlu keluar, kemudian cuci tangan dalam melakukan segala sesuatu, pakai masker dan seterusnya. Intinya prokes
Protokol kesehatan tolong dijaga untuk kita dan untuk orang-orang tercinta di sekeliling kita. Akhirul kalam, kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.